Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana al-i'tisama bihablil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa dzil khuluqil mubin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyubsata fi rizqihi wa ayyun sya'a fi umrihi falyasil rahimah au kama qala amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan bulan Ramadan ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap semoga pandemi yang hari ini masih berjalan, moga-moga segera hilang atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga terlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya minat dunia hatal akhirah. Moga-moga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya, kita diakui sebagai umatnya, sehingga kita bersama-sama bisa dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tema tentang silaturahim, ya, atau kalau diartikan secara bebas, silah itu artinya menyambung, kemudian rahim itu artinya kasih sayang. Marilah kita awali kajian kita kali ini dengan membahas apa sebenarnya silaturahim. Kalau di awal tadi katakan bahwa silaturahim adalah menyambung sesuatu, menyambung kasih sayang, itu pertanyaannya adalah apakah sesuatu yang kita sambung itu harus putus terlebih dahulu? Jadi kalau sesuatu yang kita sambung itu harus putus terlebih dahulu, ya logikanya mungkin kita harus berkelahi dulu, kita harus memutuskan silaturahmi dulu, kemudian kita sambung silaturahmi itu. Jadi ini saya kira hal yang perlu kita renungkan bersama-sama itu. Ataukah yang dimaksud dengan silaturahmi itu kapan saja, di mana saja, tanpa harus ada sesuatu yang putus? Ya. Hemat saya, silaturahmi itu bisa kedua-duanya. Bisa kita menyambung karena sesuatu itu putus terlebih dahulu, atau yang kedua, silaturahmi bisa diartikan menyambung kasih sayang tanpa harus melihat sesuatu yang putus. Jadi misalnya kita dengan keluarga kita, dengan bapak ibu kita, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, sahabat kita yang tidak pernah terjadi masalah, ya, tetapi kita tetap menjalin silaturahmi itu, kita tetap menjalin kasih sayang itu. Sehingga ini pun juga dikatakan sebagai silaturahim. Ya. Misalnya hari raya nanti, ya, kita kemudian diberikan kesempatan oleh Allah, sehat jiwa raga, kita datangi orang tua kita. Yang orang tua kita itu sebenarnya tidak punya masalah dengan kita. Bapak ibu kita tidak punya masalah dengan kita. Atau dengan teman-teman kita yang tidak punya masalah, kita datangi. Kita datangi guru-guru kita, ya, itu juga silaturahim. Ya.
Kemudian yang kedua, silaturahim yang tadi saya pertanyakan, bisa jadi silaturahim itu karena sesuatu itu sudah terputus terlebih dahulu, sehingga makna silaturahim di sini sangat mengena sekali ya. Karena ada sesuatu yang putus, sehingga ini harus kita sambung ya. Jadi misalnya kita punya masalah dengan teman-teman kita ya, dengan kolega-kolega kita, dengan rekan kerja kita, terjadi masalah, kemudian di situ putus silaturahminya ya, persahabatannya, persaudaraannya. Maka ini menjadi kesempatan untuk kita semuanya, apalagi ini di hari Idul Fitri nanti, itu punya kesempatan untuk menyambung itu. Sekali lagi saya tekankan bahwa silaturahmi ada bisa dua makna. Yang pertama karena memang itu putus kemudian kita sambung. Yang kedua adalah karena tidak ada masalah, sehingga persaudaraan itu, persahabatan itu tetap harus kita dasari dengan kasih sayang itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian pertanyaannya adalah siapa orang yang harus kita sambung kasih sayangnya itu? Dalam beberapa keterangan tafsir ya, kaitannya dengan hadis yang saya sebutkan tadi, bahwa barang siapa ingin diluaskan rezekinya, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim itu. Ya, di situ ada beberapa keterangan bahwa yang berhak kita sambung silaturahminya, kita jaga keutuhan persaudaraannya itu adalah ternyata bapak ibu kita. Di sana disebut walidan ya. Dua orang tua itu artinya bapak dan ibu kita ya. Kemudian yang kedua yang harus kita sambung silaturahminya adalah kerabat-kerabat kita. Saudara dari bapak-bapak kita, saudara dari ibu-ibu kita. Itu kita harus sambung silaturahminya. Sehingga kalau orang Jawa itu punya filsafat, punya falsafah, supaya orang kepaten obor. Orang kepaten obor itu artinya ya, pada akhirnya nanti kita tidak kehilangan siapa saudara kita, bapak kita saudaranya siapa, ibu kita saudaranya siapa, itu kita tidak kehilangan itu. Sehingga itulah kemudian pesan yang ingin disampaikan oleh hadis itu, bahwa barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, perbanyaklah, sambunglah silaturahmi. Itu adalah ya karena bapak ibu kita, saudara-saudara kita sebagai orang-orang yang terdekat. Pemirsa yang dirahmati Allah, lalu bagaimana Al-Quran melihat silaturahim? Ya, menyambung tali persaudaraan ini, tadi saya sudah sebutkan di surat Al-Baqarah adalah salah satu ayat yang menyebut yang sebelumnya disebut al-fasikin itu ya. Kemudian ayat selanjutnya itu dikatakan alladzina yanquduna ahdallah ya wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Jadi orang-orang fasik itu cirinya adalah orang-orang yang merusak janji Allah, yang quduna ahdallah ya, janji-janji Allah yang telah disepakati antara kita dengan Allah itu dirusak ya. Itu yang menjadi ciri orang fasik yang pertama. Kemudian cirinya yang kedua adalah wa yaqta'una ma amarallah ya. Artinya orang-orang fasik itu memang sukanya itu memutus sesuatu yang sebenarnya oleh Allah diperintahkan untuk menyambungnya ya. Jadi ini kalau kita lihat dari ajaran Rasulullah ya, bahwa silaturahmi itu kalau orang tidak mau silaturahim, maka dia akan tergolong orang-orang yang fasik ya.
Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan lagi kajian kita tentang silaturahim. Tadi di awal sudah kita bahas bahwa silaturahim termasuk bagian dari ciri-ciri orang yang fasik. Nah, marilah kita dalam kelanjutan ini kita bahas apa yang bisa kita peroleh atau sisi positif dari silaturahim. Lalu nanti kita bandingkan selanjutnya bagaimana kalau orang itu tidak mau melakukan silaturahim. Yang pertama, jelas sekali bahwa silaturahim diperintahkan oleh Al-Quran. Di ayat tadi yang saya bahas bahwa orang-orang fasik justru menghendaki untuk memutuskan silaturahmi. Artinya kebalikannya, berarti orang-orang Islam diperintahkan untuk menyambung silaturahim. Seperti hadis Rasulullah yang dikatakan bahwa sisi positif dari orang yang melakukan silaturahim adalah yang pertama akan dipanjangkan umurnya. Jadi kalau orang rajin melakukan silaturahim, ya, menyambung kasih sayang, ya, maka orang itu akan panjang umur. Kenapa panjang umur? Saya kira secara positif kita akan bisa menganalisa bahwa orang-orang yang silaturahim itu akan bertemu dengan banyak orang, kemudian dia akan mendapatkan banyak ilmu, banyak masukan, sehingga dia merasa hatinya berbahagia. Yang kedua, manfaat silaturahim adalah diluaskan rezekinya. Ya, kita melihat orang-orang yang rajin melakukan silaturahmi itu rezekinya banyak. Secara sederhana, misalnya kalau kita bertamu ke rumah seseorang, kita bersilaturahmi ke kediaman seseorang itu, pasti kita akan mendapatkan rezeki setidaknya misalnya air putih atau air teh, ya, yang diberikan oleh tuan rumahnya itu. Ya. Jika diperbincangkan lebih lanjut di ruang silaturahmi itu, maka akan ada informasi-informasi baru, ya. Ya, jadi akan mendapatkan informasi yang lebih luas. Misalnya suatu ketika, contoh, saya pernah melakukan silaturahmi, ya. Ya, kemudian kita nggak tahu, kita nggak mengharap apa-apa dari silaturahmi itu, justru ketika kita pulang itu mendapatkan bingkisan dari yang kita datangi itu. Nah, suatu ketika saya minta alamat saudara saya karena memang lama tidak pernah ketemu, saya ditunjukkan ke saudara itu. Kemudian dari saudara itu ternyata saya juga mendapatkan sesuatu lagi. Ya, itu artinya silaturahmi yang bisa kita buktikan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kita mendapatkan keluasan rezeki. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana? Ya, kalau ini mungkin bahasa yang tidak bagus, tapi dalam pengertian bagaimana jaminan orang-orang yang tidak mau melakukan silaturahim. Ya. Jadi ada hadisnya Rasulullah yang sangat masyhur sekali, yang sangat terkenal sekali, bahwa di sana Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Ya. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya. Ini hendaknya menjadi perhatian kita bersama-sama. Ya, jangan sampai kita punya orang tua mungkin gara-gara warisan, ya, kita iri dengan yang lain, kemudian kita memutuskan tali silaturahmi kepada orang tua kita. Ya. Padahal itu orang yang berjasa kepada kita. Atau kita justru memutuskan tali silaturahmi dengan saudara kita. Ini sesuatu yang sangat berbahaya, ya, apabila kita memutuskan tali silaturahmi. Ya. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita memutuskan tali silaturahmi atau kita melakukan permusuhan itu, sebenarnya kondisi fisik kita, kondisi psikis kita itu sebenarnya tidak mengenakan itu. Ya.
Makanya kalau kita artikan secara bebas ya, la yadkhul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi, itu bisa jadi dalam pengertian hari ini sudah menjadi neraka, karena kalau kita bertemu dengan seseorang kita harus menghindarinya. Kalau kita ketemu dengan musuh kita, kita harus bersembunyi. Itu sudah menjadikan tubuh kita, badan kita sudah tidak enak sama sekali. Oleh karena itu saya kira hadis ini sungguh memberikan early warning ya, atau peringatan dini supaya kita tidak melakukan pemutusan hubungan ya. Ada satu pertanyaan yang saya kira ini menggelitik kita, bagaimana kalau kita di era modern ini misalnya kita melakukan pemblokiran kepada salah satu nomor handphone atau akun orang lain itu. Maka saya menjawab, tinggal kasusnya bagaimana gitu loh. Apakah pemblokiran itu karena sesuatu ya, misalnya teman kita atau kenalan kita itu mengupload sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kita konsumsi, saya kira kalau kita blokir itu ya tidak masalah ya. Tapi kalau justru pemblokiran itu karena memang sengaja kita untuk memutuskan tali silaturahmi kita kepada mereka, maka itu saya kira yang harus kita hindari. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah, ya harapan dari tausiah yang saya sampaikan adalah jangan sampai hubungan kita dengan orang tua kita, dengan guru kita, dengan rekan-rekan kita itu menjadi terputus karena kita justru yang mengawali untuk memutuskan tali silaturahim itu. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk menutup kajian ini, kajian silaturahim ya, akan saya ambilkan satu kisah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah seorang pribadi yang luar biasa, yang dikenal keluhuran budi pekertinya ya, sehingga Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqun azim ya. Maka Rasulullah bisa kita lihat justru silaturahmi yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah kepada orang-orang yang menyakitinya. Ini yang berat dilaksanakan. Biasanya kalau kita silaturahmi kepada orang-orang yang baik kepada kita, tapi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah silaturahmi atau mengunjungi orang-orang yang memusuhi dan menyakitinya ya. Jadi satu ketika Rasulullah berdakwah di satu tempat itu, Rasulullah dilempari batu, dilempari kotoran unta sampai Rasulullah berdarah. Rasulullah lewat situ ya, dilempari batu lagi, lewat situ dilempari batu lagi. Suatu ketika orang yang melempari batu itu tidak kelihatan. Lalu ditanyakan, mana orang-orang yang melempari batu saya itu? Kemudian dijawab bahwa orang yang melempari batu itu ternyata sedang sakit ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Akhirnya Rasulullah datang menjenguknya ya, datang mendoakannya ya. Lalu orang yang melempari batu itu justru merasa heran ya, kenapa Rasulullah yang saya sakiti, yang saya hina itu justru ya mendatangi saya, mendoakan saya ya. Inilah saya kira contoh silaturahmi yang luar biasa, yang harus bisa kita tiru saya kira ya. Kalau silaturahmi kepada orang-orang yang menyakiti kita atau yang memutuskan hubungan kita itu sungguh sangat luar biasa. Demikian saya kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Moga-moga ada hikmahnya, ada manfaatnya, dan semakin memperkuat hati kita supaya bisa menjalankan silaturahmi yang sebenar-benarnya. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu, menutup waktuku. Izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil kembali padamu. Karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu, menutup waktuku. Aisyah. Halo, kamu ya? Oh, kalian teman sekampus juga bahas? Iya, Tante. Saya Aisyah, Tante. Halo, assalamualaikum. Kamu di fakultas mana? Saya fakultas kedokteran, Tante. Oh, fakultas kedokteran. Oh, kamu calon dokter ASO aja dong. Amin. Semoga ya, Tante. Kalau kakak di teknik, Bu. Oh, di teknik. Iya. Ibu udah tahu dong. Oh iya, ini ada bingkisan untuk kamu.
Terima kasih Tante. Maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin pula ya Tante. Banyak kesalahannya Aisyah sebagai tetangga. Mohon maaf lahir batin deh. Mohon maaf lahir batin ya. Terima kasih. Kita lanjut dulu ya. Ya. Assalamualaikum.